Halo halo semuanya, kembali lagi di materi USPS bagian sosiologi part ke-6 di mana kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang upaya menghadapi globalisasi. Pertama, kita upaya menghadapi globalisasi budaya. Satu, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional, sehingga menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, memperkuat kesatuan persatuan antar warga Indonesia, mematenkan budaya Indonesia, serta mempublikasikan agar masyarakat bangga, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Dan terakhir, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Lalu di bidang iptek, pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motivasi berprestasi, meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan iptek agar mampu bersaing, berorientasi ke masa depan, dan terakhir, meningkatkan penguasaan atas teknologi modern. Lalu di ekonominya, bidang ekonomi, satu, menyiapkan SDM yang berkompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan dalam menghadapi kompetisi global, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan, menghilangkan praktik KKN dan manipulasi, mendorong pengusaha kecil untuk berkompetisi secara sehat, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif. Lalu di bidang komunikasi, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan juga cepat sesuai dengan fungsinya, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Lalu di bidang transportasi, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, tidak berlebihan dalam penggunaan alat transportasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, dan terakhir, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai khasanah budaya bangsa. Oke, itu aja pembahasan dari globalisasi ya. Sekarang kita lanjut ke materi penyimpangan sosial. Apa sih pengertian dari penyimpangan sosial atau bisa disebut juga deviasi sosial? Semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada, di mana penyimpangan sosial itu dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Di mana kalau menurut James W. van der Zanten, penyimpangan adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Ada penyebab dari penyimpangan sosial. Pertama, sikap mental yang tidak sehat, ketidakharmonisan dalam keluarga, pelampiasan rasa kecewa, pengaruh lingkungan dan media massa, keinginan untuk dipuji, proses belajar menyimpang, ketidaksanggupan menyerap norma. Ikatan sosial yang berlebihan, proses sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang, dan terakhir, dorongan kebutuhan ekonomi. Lalu ada teori penyimpangan, di mana ada teori pergaulan berbeda atau differential association, di mana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, di mana menurut teori ini penyimpangan itu berasal dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang, diperoleh melalui proses alih budaya atau cultural transmission. Melalui proses ini, seseorang itu mempelajari suatu subkebudayaan menyimpang atau deviant subkultur. Lalu ada teori labeling menurut Edwin M. Lemert, di mana menurut teori ini seorang-seorang itu menjadi menyimpang karena sudah diproses juluki atau dicap negatif oleh masyarakat kepadanya, sehingga mengidentifikasikan dirinya itu sebagai penyimpang secara terus-menerus. Lalu ada teori fungsi, di mana ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Teori ini berpandangan bahwa kejahatan itu telah ada dan perlu bagi masyarakat karena dengan ada kejahatan, moralitas dan hukum itu dapat berkembang secara normal. Lalu ada teori konflik, di mana dikembangkan oleh pengikutnya Karl Marx, ya, di mana para penganut teori ini menyatakan bahwa kejahatan itu terkait erat dengan perkembangan kapitalisme atau penguasa. Lalu ada teori tipologi adaptasi, di mana struktur sosial itu bukan hanya menghasilkan perilaku yang konformis saja, tetapi juga menghasilkan perilaku menyimpang. Apabila tidak ada kaitan antara tujuannya atau cita-cita yang ditetapkan dengan cara untuk mencapainya, maka akan terjadinya penyimpangan. Lalu ada bentuk penyimpangan sosial. Pertama, berdasarkan sifatnya. Ada yang positif, yang dimana misalkan contohnya ibu yang terpaksa bekerja karena desakan ekonomi.
Lalu ada yang negatif. Ketika pelaku itu bertindak ke arah nilai sosial yang dipandang rendah dan dipandang buruk serta mengganggu sistem sosial. Contohnya itu tindakan kriminalitas. Lalu berdasarkan jumlah pelakunya, ada penyimpangan individu di mana dilakukan oleh individual dengan melakukan tindakan menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Ada penyimpangan kelompok di mana dilakukan secara kolektif atau bersama-sama dengan cara yang bertentangan dengan norma masyarakat. Lalu ada berdasarkan penerimaan masyarakat, ada penyimpangan primer, di mana dilakukan oleh seseorang dan sifatnya itu sementara atau temporer, tidak berulang-ulang dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Lalu ada sekunder, di mana ini perilaku penyimpangan yang nyata dan sering terjadi sehingga mengganggu dan meresahkan orang lain, di mana masyarakat itu cenderung menolak dan tidak menerima pelakunya. Lalu ada media pembentuk perilaku menyimpang. Pertama ada keluarga, merupakan agen sosialisasi primer yang bertanggung jawab mensosialisasikan nilai dan norma kepada anak. Di mana keluarga yang tidak harmonis tentunya memicu anggotanya untuk melakukan penyimpangan. Karena pada sejatinya keluarga itu punya peranan penting dalam hal pengawasan anak. Lalu ada kelompok bermain di mana interaksi yang secara intensif terus-menerus dengan teman memudahkan perilaku menyimpang oleh seseorang. Lalu media massa, di mana media massa seperti TV, majalah, surat kabar, internet dapat mempengaruhi seseorang menyimpang dari tayangan, publikasi, dan gambar yang dipertontonkan. Lalu ada lingkungan tempat tinggal, di mana pola dan sistem lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi perilaku orang sekitarnya. Lingkungan tempat tinggal yang didominasi oleh penyimpangan akan mendorong seseorang untuk menyerap nilai-nilai menyimpang dari lingkungannya. Lalu ada berbagai penyimpangan sosial dalam masyarakat. Pertama, ada penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, kenakalan remaja misalnya tawuran, pergaulan bebas, dan kriminalitas. Lalu apa dampak dari penyimpangan sosial itu? Pertama, bagi pelakunya, memberikan pengaruh psikologis atau pengaruh kejiwaan serta tekanan mental karena dikucilkan oleh masyarakat, menghancurkan masa depan pelakunya, lalu dapat mencelakakan diri sendiri. Lalu dampaknya kalau bagi orang lain atau masyarakat adalah dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat, merusak tatanan nilai dan juga norma dalam masyarakat, menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku, dan terakhir merusak unsur budaya dan unsur lainnya yang mengatur perilaku masyarakat. Lalu bagaimana sih cara upaya pencegahan penyimpangan sosial, di mana kita sebutnya itu sebagai pengendalian sosial atau social control, di mana pengendalian sosial itu cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Fungsi pengendalian sosial itu buat apa? Satu, untuk mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial, memberikan imbalan kepada warga untuk menaati norma, mengembangkan rasa malu, mengembangkan rasa takut, dan terakhir menciptakan sistem hukum. Lalu macam-macamnya gimana pengendalian sosial? Pertama, ada berdasarkan waktunya. Pertama ada tindakan preventif di mana pengendalian sosial sebelum terjadi penyimpangan maka harus dicegah terlebih dahulu. Misalkan dengan cara bimbingan, pengarahan, nasihat, dan juga ajakan. Lalu ada tindakan represif di mana upaya pengendalian sosial kalau sudah terjadi penyimpangan sosialnya ya, di mana dilakukan pengendalian ini supaya dihentikan penyimpangannya seperti hukuman contohnya. Lalu ada tindakan kuratif di mana pengendalian sosial setelah penyimpangan sosial terjadi dengan tujuan untuk pelakunya itu tidak mengulangi perbuatannya. Lalu berdasarkan sifatnya, ada yang internal, dilakukan oleh penguasa atau pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dengan membuat undang-undang atau program-program sosial lainnya. Lalu ada yang eksternal, di mana dilakukan oleh rakyat kepada penguasa, misalkan contohnya itu demonstrasi atau unjuk rasa. Berdasarkan caranya ada tindakan persuasif di mana dilakukan dengan cara damai tanpa paksaan, misalkan ajakan, penyuluhan dan juga nasihat. Lalu ada koersif dilakukan dengan cara paksaan, misalkan diberikan sanksi dan hukuman. Berdasarkan pelakunya ada yang pribadi dengan didatangi oleh tokoh-tokoh tertentu, misalkan panutan tokoh masyarakat yang bersifat baik. Lalu ada institusional di mana dilakukan oleh lembaga yang mempunyai nilai-nilai
di masyarakat sekitar. Lalu ada pengendalian resmi atau formal, di mana dilakukan oleh lembaga resmi negara yang ditunjuk untuk menangani masalah ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan juga mengikat. Contoh itu kepolisian dan juga ada pengadilan. Lalu ada pengendalian tidak resmi atau non formal, di mana dilakukan tanpa ada rumusan yang aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas, tapi memberikan efektivitas dalam pengawasan atau pengendalian perilaku masyarakat. Misalkan dengan cara ada aturan adat istiadat oleh ketua adat. Lalu ada agen pengendalian sosial, di mana satu ada gosip atau desas-desus, teguran, sanksi atau hukuman, pendidikan dan agama dan keluarga, serta terakhir itu ada masyarakat. Oke, cukup saja untuk materi kali ini. Untuk keragaman sosial budaya akan kita bahas di materi berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.